Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa kembali bersama saya Hamis Wakil di Respon Populer. Bersama saya pemuda awam ngomong kocak. Teman-teman sekalian, belakangan, namun sebelum saya menyampaikan tentang pembahasan kita pada kesempatan hari ini, terlebih dahulu semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Para teman-teman sekalian di mana saja, tentu doa selalu kita langitkan. Teman-teman sekalian, mengapa demikian? Karena memang kondisi kita hari ini, pertama di Indonesia dan tepatnya pada ibu kota Jakarta, hari ini kan kondisi udaranya kan kurang begitu sehat, Bung Rey ya. Banyak debu, Ya, debu-debu jalanan dan politik. Debu-debu jalanan, ya, maksudnya itu. Itu karena polusi yang kemudian hari ini kurang begitu membaik, sehingga mengakibatkan udara di DKI Jakarta itu kurang begitu mendukung untuk kita bisa menjalankan aktivitas kita tanpa menggunakan perlengkapan kesehatan, misalnya masker dan lain seterusnya. Jadi buat teman-teman sekalian, terkhusus di wilayah DKI Jakarta, mau kemana saja jika itu berkendara, maka pastikan Anda menggunakan masker Walaupun naik mobil. Gitu. Karena memang bukan selamanya di dalam mobil, Pak. Kan setelah begitu disampaikan keluar, Bapak. Termasuk truk juga ya. Ya, jadi harus pakai masker untuk tetap menjaga stamina gitu ya, menjaga kesehatan gitu maksudnya. Teman-teman sekalian, hari ini pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba untuk memberi respon menyangkut soal masalah satu kondisi yang belakangan sedikit membuat bingung bagi kita ketika kita melihatnya gitu. Ini berkaitan dengan eksistensi penegakan hukum juga. Waktu lalu Bung Rey kan kita bahas ya menyangkut soal masalah saran ataupun permintaan Ibu Mega ya ke Pak Jokowi untuk KPK dibubarkan. Nah, kesempatan hari ini kita mau ingin bicara juga tentang penegakan hukum dalam konteks ini adalah KPK. Belakangan beberapa hari lalu kan kemudian heboh. Ada beberapa tokoh yang datang ke KPK, ya kan, melaporkan anak famili istana gitu, anak Jokowi gitu ya, kedua putra Pak Jokowi, yakni Kaesang dan juga dengan Gibran, wali kota Solo ya, gitu. Bapaknya Jan Etes. Itu anaknya ya? Iya, cucu. bukan. Apa? Itu cucunya Pak Jokowi. Iya, cucunya Pak Jokowi. Anaknya Gibran. Anaknya Gibran. Kaisang belum punya ya? Belum ya? Lagi proses. Ya baik, kalau itu disenyumin aja teman-teman. Ya kita doakan semoga biar cepat diberi momongan ya. Amin. Memang itu adalah merupakan bagian dari momongan atau omongan? Momongan. Nah, tapi kali ini kita mau ingin ngomongin. Jadi kita beri omongan buat Gibran dan juga Kaisang, tapi lebih spesifiknya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Bung Rey, ini kan dari proses upaya pelaporan ini kan ada satu kondisi di mana membuat bahwa seolah-olah gitu KPK tidak netral di sana, KPK tidak independen di sana. Terindikasi bahwa KPK ini ada keberpihakannya gitu. Nah, tidak berpihak kepada keadilan, tidak berpihak kepada supremasi hukum, tetapi justru kemudian berpihak pada ruang-ruang politik tertentu ataupun bermanuver politik gitu. Nah, ditandai dengan laporan dari para tokoh ini, Rizal Ramli, Amin Rais, dan juga Kang Ubed gitu ya, Ubedillah Badrun, dan juga beberapa tokoh lainnya yang kemudian datang ke KPK dan tidak ada satupun pelayanan di sana. Bahkan humasnya dibilang sibuk, kan begitu Pak? Humas sibuk Pak, nggak bisa melayani mereka dan nggak bisa bertemu mereka, sehingga kemudian Rizal Ramli katanya KPK nggak punya nyali, sebatas pada ketemu saja, nggak punya nyali, nggak berani dia. Nah, jadi dalam konteks penegakan hukum ini untuk KPK, Bung Rey, ini gimana ini Bung Rey? Ini satu masalah kan gitu, karena tentu mereka datang ke sana dengan ingin melaporkan Gibran dengan Kaisang itu kan tentu beralasan. Kan nggak mungkin dong sekelas seorang akademisi selayaknya Ubedillah Badrun ini kan kemudian datang ke sana dengan melaporkan tanpa ada bukti, gitu ya.
Dan proses laporan dari Ubadillah pun juga sudah lama kan. Dia melaporkan Gibran dan juga dengan Kaisang itu kan sudah cukup lama. Tapi kenapa sampai hari ini mereka datang lagi? Ya karena memang itu konteks penegakan hukum itu kepastiannya itu nggak ada gitu loh. Jadi Bung Reni gimana ini? Oke, Ini kan baik. justru kemudian memperkuat bahwa oh pantas Bu Mega saranin untuk suruh Pak Jokowi untuk bubarkan KPK. Baik, teman-teman, respon populer. Jadi memang kita tugasnya ngerespon aja ya, Iya, yang populer-populer. populer. Jadi ini laporan baru atau follow up dari laporan yang lama? Sepertinya mau ingin melaporkan baru ya. Oke. Kalau saya disuruh respon ini barang ini, Ya. yang pertama adalah kita mengapresiasi tokoh-tokoh yang sampai hari ini masih komitmen dalam mau mengawal seluruh problem kebangsaan di negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Sebagai anak muda memang kita harus merespon itu, mengapresiasi itu, terutama masalah penegakan hukum. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, tokoh-tokoh yang tadi melaporkan itu memang sudah bukan saja persoalan penegakan hukum, tetapi urusan kasus politik, mereka selalu ngawal, dan mereka ini yang tadi disebut ini selalu menciptakan kontroversi, yang itu kadang kontroversinya positif maupun negatif, dan itu biasa. Tapi yang ingin saya mau sampaikan bahwa masa hanya mereka-mereka saja yang mau mengawal itu, harusnya anak muda juga dong. Tapi di sana kemarin tuh ada juga dari perwakilan BEM. Ya. BEM apa ya kemarin ya? Paramadina. Paramadina. Oke, artinya berarti konsolidasi mereka dalam mengawal kasus ini pun di kalangan kampus belum beres ya. Oke. Artinya cuma satu BEM kan kira-kira begitu. Kalau bisa kan ada komunitas BEM atau organisasi BEM minimal lebih dari 10, itu kan luar biasa. Apapun laporannya, apapun prosesnya, ujungnya ini adalah bagaimana penegakan hukum. Betul. Gitu. Dan terpenting juga adalah harus yang kita lihat adalah bagaimana komitmen para pelapor ini yang melaporkan, dalam hal ini anaknya Pak Jokowi ya, dan Bu Iriana, begitu. Komitmen mereka sampai di mana untuk melaporkan itu. Kalau memang di KPK nggak bisa, kenapa nggak di Mabes Polri? Kalau memang betul-betul mereka punya bukti yang valid di dugaan itu, kan begitu. Yang kedua adalah mungkin saja lapor ke penegak hukum yang lain atau minta aja BPK mengaudit, begitu. Dan buka aja di publik bahwa ini kasusnya A, B, C, D, dari hasil temuan ini diduga terlibat, dibuka aja. Kenapa ini yang harus saya mau sampaikan, bahwa tadi di awal cerita dari bahwa KPK tidak ada humasnya, sampai humasnya nggak ketemu. Ini bentuk pelayanan sibuk ya, akhirnya nggak ketemu kan, begitu kira-kira. Jadi ini adalah bentuk pelayanan yang buruk di KPK, lembaga penegak hukum yang dipercaya oleh negara, oleh masyarakat, bahwa untuk penegakan hukum di bidang korupsi. Tapi kalau memang ini yang terjadi, maka saya pikir memang di KPK itu, apa kata Bu Mega itu, bisa jadi harus dipikirkan kembali untuk bubarin aja, atau jangan dibubarin, tapi orang-orang yang ada di dalam harus diganti. Nggak usah diganti, diusir aja. Iya, mereka ini kan digaji, bos. Dari humas KPK sampai komisioner KPK, itu mulai dari, mohon maaf, mulai dari tidur sampai tidur lagi nih.
kan ada lagu tuh, tidur bangun lagi. Ya, yang basurip. Iya ya. Itu rakyat yang memfasilitasi. Kalau agak kasar sedikit, Alhams, itu mulai dari kukunya, kuku kaki nih, Ya. sampai ujung rambut, itu rakyat yang kasih fasilitasi. Karena mereka digaji oleh gaji anggaran APBN, dan itu bersumber dari salah satunya pajak rakyat gitu loh. Ya, oke. Nah, lalu ketika pelayanan seperti ini, maka masih pantaskah mereka dipertahankan? Masih pantaskah mereka kita percaya? Masih pantaskah lembaga ini ada? Nah, ini problem kita yang kemarin juga kita sempat bahas. Jadi bukan saja tugas tokoh-tokoh yang tadi sebenarnya, saya melihat ini memang harus tanggung jawab kita semua, termasuk respon populer. Dalam merespon mengawal ini juga adalah bentuk daripada rasa cinta, sayang, dan peduli terhadap negeri ini, terutama persoalan hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah saya lebih menekankan kepada Pak Amin Rais dan Pak Rizal Ramli, Kakanda Ubaidillah Badrun yang sudah melalang buana di dunia kampus sekaligus di dunia pergerakan. Ya nggak usah malu-malu gitu loh. Ya bongkar aja kalau memang itu ada buktinya, dibongkar aja di publik. Agar apa? Sekarang kan no viral no justice, ya nggak? Alright, betul. Maka dibongkar aja gitu, nggak usah ditutup-tutupin kalau memang itu ada buktinya. Karena biar apa? Biar jangan kalian sendiri juga yang tahu itu. Betul. Biar bongkar agar masyarakat tahu, oh ini masalahnya, agar dikawal oleh teman-teman atau para warga sosial media lah, warga sosmed. Dikawal agar rame-rame, contoh kasus, mohon maaf, kasus Ferdy Sambo dikawal sama publik lewat sosial media, rame jadi kan begitu, walaupun ujungnya dapat diskon kan begitu. Ya. Tapi kan oke, betul. Yang kedua adalah kasus banyak sih, nggak usah kita hitung deh, kalau kita hitung terlalu banyak. Maka kalau ini memang betul-betul Rizal Ramli, Amin Rais dan Bang Ubaidillah Badrun dan yang lainnya, memang kalau ada bukti, ya dibongkar aja, dikasih ke publik aja, nanti publik yang menilai, publik yang mengawal agar ini betul-betul dibuka. Kalau KPK dengan gayanya seperti itu, ya rakyat yang nanti dorong KPK untuk ya ini dibongkar. Karena kenapa ini harus saya bilang Alhams agar dibuka? Takutnya saya ini hanya jangan-jangan bos. Ya mohon maaf. Ini kan yang lapor juga tokoh-tokoh tua nih. Ya takut, saya nggak tahu, kita nggak tahu isi HP orang, kita nggak tahu isi hati orang. Nah, saya takutnya jangan sampai ini juga bagian daripada sinetron hukum, penegakan hukum yang itu memang sudah disetting oleh KPK dengan Pak Amin Rais dan teman-temannya, agar ya udah nanti ini biar masyarakat ribut di sini, kita garap yang lain. Ini bisa jadi untuk menutupi isu yang lain, kita nggak tahu. Nah, saya agak sedikit menduga kalau ketika ini tidak dibongkar, dibuang di media agar masyarakat terbuka, masyarakat tahu dan masyarakat kawal, ketika tidak berani, maka saya yakin, saya masih menduga sepertinya ini cuma disetting juga agar bisa bagaimana menutupi kasus-kasus yang lain. Nah, ketika ini yang terjadi, maka ya sama saja, sebab kalau memang sudah tidak ada lagi harapan dari KPK, maka sosial media masih jadi harapan untuk masyarakat untuk bagaimana mengawal proses hukum di negeri ini. Ini juga masalah sebetulnya. Jadi saya lebih cenderung bicara soal masalah eksistensi KPK-nya gitu ya. Sebab ini kita diperhadapkan dengan dua persoalan. Yang pertama adalah misalnya pada konten sebelumnya kita bicara tentang efisiensi KPK yang kemudian itu berkurang, yang menurut Ibu Mega gitu ya, sampai harus membicarakannya kepada Pak Jokowi dan meminta Jokowi untuk mencabut KPK yang memang hanya sebatas pada lembaga. Oke ya, dia adalah itu yang tadi saya bilang, mereka digaji oleh masyarakat, iya kan? Lalu pelayanannya seperti itu. Ya. Terus oke, kita bersepakat lembaga nggak boleh dibubarin, ya nggak? Betul. Karena itu lembaga penegak hukum. Maka apakah kita masih percaya? Ya kalau memang semua kita lihat
kan nggak bisa juga dipertahankan. Ya, betul. Ketua KPK-nya jangan juga dipertahankan, komisionernya ya. Ya, apalagi ditambahkan masa jabatan. Kan itu nggak boleh lagi dipertahankan kalau pelayanan begini. Maka jalan satu-satunya kalau dia adalah- amanah dalam menjalankan tugasnya. Iya, Betul. itu baru bisa dipertahankan. Iya. Maka kalau dengan seperti itu yang saya katakan, maka jalan satu-satunya cuma satu. Jalannya itu satu, Bos. Betul. Apa jalannya? Ya sudah dikonsolidasikan Pak Amin Rais, mungkin diawali dengan, karena itu yang mengalami adalah Pak Amin Rais CS, ya dikonsolidasikan saja teman-teman mahasiswa untuk mari atau masyarakat, ini kasusnya ini kami laporkan, kamu nggak diterima, mari kita konsolidasi, kita duduk di depan KPK 1 kali 24 jam, kita minta ketua KPK dan seluruh komisionernya segera diberhentikan. Oke. Kita paksa Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi pun nggak mau ambil alih, maka kita paksa Pak Jokowi juga tidak peduli terhadap persoalan penegakan hukum di Republik ini, gitu dong. Nah, jadi memang Gitu. ini cukup kompleks masalah di KPK ini bukan cuma hanya saja masalah kemudian baru kemarin ya yang apa namanya yang Laporan dibuat heboh ya atas laporannya Amin Rais juga dengan Rizal Ramli yang masalahnya banyak KPK ini gitu. Bukan hanya saja yang kemarin ya, masalahnya banyak. Kalau mau dilihat itu kan banyak masalah. Banyak, ada dugaan penerimaan hadiah gratifikasi di dalam tubuh KPK gitu ya. Lalu kemudian kemarin kan ada salah satu pengawas KPK yang kemudian membongkar juga ada terjadinya suapan di dalam KPK, di lapas KPK. Nah ini satu persoalan, memang KPK ini bukan lagi lembaga suci gitu. Jadi begini Alhams, kenapa tadi saya kasih solusi itu? Karena kalau selama 5 tahun sampai 10 tahun ini, 5 tahun aja deh, kita selalu mendiskusikan masalah dan masalah ini tetap ada, iya kan? Contoh nih paling parah, kasus KPK ada itu karena dianggap waktu itu lembaga penegak hukum lainnya itu mandul, ya enggak sih? Maka lahirlah KPK. Ya kalau memang KPK ini seperti ini, masa pergantian komisioner masalah yang ada lagi, masalah yang ada lagi. Di lain sisi KPK ini kan produk reformasi, ya kan? Ya maka itu tadi solusinya adalah bagaimana kita mereformasi KPK kembali dengan cara adalah ya copot pimpinan komisioner yang ada begitu loh. Agar masalah tidak boleh lagi. Kalau bisa humasnya juga. Era Orde Baru itu kan dikenal dengan era KKN ya, salah dengan KKN-nya gitu. Maka hadirlah reformasi dengan kemudian membentuk instrumen-instrumen hukum. Salah satu di antaranya kemudian lahirlah KPK gitu ya, di reformasi ini. Dalam artian untuk kemudian mengawal nih, bukan hanya saja mengawal Indonesianya maju ke depan, tetapi juga ikut turut serta di dalam mengawal perjalanan reformasi, ya kan? Karena cita-cita terbesar reformasi itu kan agar untuk melakukan pemulihan, sehingga kemudian ada shifting, lalu ada purifikasi atas sistem yang kemudian tadinya buruk, ya kan? KPK hadir di situ. Nah artinya KPK ini harus betul-betul semaksimal mungkin berupaya untuk menjauhi tindakan KKN. Unsur-unsur KKN itu tidak boleh kemudian masuk dan kemudian menyelundup di dalam relung-relung. Ya, dan itu kan gini, makanya saya siapapun dia di dalamnya kan nggak boleh kemudian terindikasi. Makanya kan saya bilang kalau kita selalu ini selama 5 tahun itu selalu kita masyarakat itu kan harapan masyarakat. Tadi itu harapan undang-undang, harapan reformasi, harapan undang-undang dan harapan masyarakat. Betul. Ya enggak sih? Nah, kalau saya lihatnya gini, dulu itu korupsinya cuma di Cendana aja. Kalau sekarang kan dibagi nih. Semua jadi cendana nih. Bukan jadi Cendana, dari jalan Cendana sampai jalan Ciliwung kan, sampai jalan Kuningan, jalan Kuningan Raya. Ya. Pantas menguning ya, jadi kuning. Iya, kuning itu kan hati-hati gitu kan. Kalau kita lagi sedang melintas di perempatan itu antara dua, jalan merah, lampu merah. Begitu kemudian lampu kuning itu apa namanya, waspada ya, hati-hati. Itu bahaya. Lebih baik berhenti ketimbang melanjutkan. Berhenti pun hati-hati juga, bisa dihajar dari belakang. Jadi memang harus betul hati-hati gitu. Nah, KPK letaknya di Kuningan, Pak. Dia kuning. Jadi hati-hati memang betul. Maka kalau hari ini mereka tidak, kan ini kan sudah nggak hati-hati nih. Pelayanan tadi mohon maaf seperti itu. Buruk ya. Buruk. Lalu apakah harus tahun 2024 atau 2023 akhir sampai 2024 kita diskusi soal pelayanan yang buruk juga? Kan bagi saya ya sudah tidak bisa lagi. Betul. Cara paling gampang yang paling harus direformasi adalah komisioner KPK ditekan untuk segera
lepas jabatan dan Pak Jokowi ditekan untuk segera kasih mandat, DPR juga dipaksakan untuk segera ya ayo komisioner ini dibersihkan harusnya gitu loh. Karena ini tentang upaya kita untuk membersihkan negara dari korupsi. Bagaimana kita mau maju Bapak? Nah, bagaimana? Kenapa? Hah? Mau maju bagaimana? Setiap tahun, setiap periode yang diskusi kita adalah masalah di situ-situ aja. Bagaimana Pak Jokowi berharap Indonesia mau maju untuk membawa Indonesia ini maju di era kepemimpinannya? Kalau masalah ya itu lagi Ya, gitu. betul. Begitu. Betul. Nah, ini bagi saya nggak ada alternatif lain. Ya, Bukan bubarkan. gantikan, reformasikan ya. Reformasi pimpinan KPK, Ya. komisioner KPK segera diganti dan Pak Jokowi dan DPR juga ditekan untuk segera mengambil sikap. Masalahnya tuh begini. Lah, undang-undang KPK-nya saja itu boro-boro direvisi dengan dalih bahwa untuk memperkuat KPK. Tahu-tahunya malah justru kemudian melemahkan pimpinan-pimpinannya gitu ya, atau para oknum-oknum di dalamnya. Ini ada oknum-oknum tertentu yang kemudian tidak menjalankan amanat negara melalui undang-undangnya tadi, tapi malah justru kemudian bermain seolah-olah dia bukanlah merupakan bagian daripada penegak hukum, ya kan, yang menangani khusus perkara korupsi. Nah, semestinya mereka ini harus betul-betul lebih ya force lagi gitu kerjanya, dan Nggak bisa. ya tidak boleh berpandang remeh gitu ya atas persoalan-persoalan yang di Republik ini. Memang sulit Pak. Di wilayah Jakarta saja proses penegakan hukum atas korupsi di sini saja itu susahnya minta ampun, bagaimana dengan kemudian kepala-kepala daerah di luar sana gitu ya. Iya. Yang paling terjauh di wilayah Jawa Timur, Buru Selatan, salah satunya kampung Bapak. iya, misalnya di Maluku sana gitu kan, bupati-bupatinya, atau kemudian hari ini yang sudah dilaporkan dan kemudian menjalani proses sidang gitu ya, namanya disebutkan di dalam gitu, Bupati Kabupaten Buru Selatan itu misalnya. Nah, KPK Kemon gitu loh, ini pimpinan-pimpinan daerah yang Jadi begini, kenapa KPK begitu? Karena kalau saya bilang bahwa produknya itu dihasilkan lewat undang-undang yang itu memang kesepakatan DPR dan dibuat dalam aturan itu bahwa pemilihan ketua KPK itu fit and proper testnya ada di DPR. Jadi hari ini biar orang baik sekalipun, tetapi kalau produknya itu dihasilkan di DPR sana untuk diuji, lalu habis itu dalam pengujian itu nanti setelah itu baru mereka yang terpilih dan memimpin KPK, nggak bisa. Tapi kan wajar kan, DPR itu kan wakil rakyat. Begini, masalahnya pertanyaannya begini, wakil rakyat ini apakah hari ini betul-betul mereka menjalankan amanah yang mereka sudah diamanahkan lewat aturan itu? Kan mohon maaf, hari ini wakil rakyat itu hidupnya lebih mewah daripada rakyat. Kan begitu. Apakah mereka turun ke lapangan, turun ke masyarakat, ke dapilnya cuma pas reses pun cuma datang buat seremonial macam-macam. Begini kualitas ini yang harus kita pertahankan, itu satu. Yang kedua adalah anggota DPR, apakah mereka tahu di dapilnya itu ada yang sakit, ada yang miskin, ada yang tidak sekolah dan lain sebagainya? Kan nggak tahu bos. Iya kan, yang nanti yang disalahkan adalah bupati setempat, wali kota setempat, atau gubernur setempat. Ini problem juga buat hari ini. Maka saya bilang wakil rakyat memang, makanya kalau kembali lagi KPK ya harusnya ketua KPK itu langsung saja oleh presiden begitu yang menunjuk, ya kan. Lalu nanti ketika ada masalah seperti ini, tapi yang kita sasar, kita ingatin adalah presiden. Dia kan di sana kan sifatnya kan pengujian. Gini, tapi kan pengujian ini kan pengujian ini kan namanya pengujian ini kan ada di deal politik juga. Ya, artinya begitu. Sekalipun Hatta sekalipun adalah presiden yang mengangkatnya, itu semuanya adalah jabatan. Ada deal-dealan politiknya juga. Iya. Kan, gitu. Nah, jadi memang tidak bisa kita salahkan juga DPR-nya, tetapi ini yang kita mau ingin sasar adalah mereka di dalam ini gitu ya. Kalau mereka sudah berjalan, mereka di dalam ini tidak bisa diharapkan. Mereka sudah difasilitasi dengan dewas pengawas.
loh kenapa sudah ada dewan pengawas untuk mengawasi ini, tapi kok kenapa masih dibiarkan begini-begini saja. Nah, jadi ini di akhir perbincangan kita ini, kita mau ingin menekankan kepada dewasnya gitu. Dewan pengawas KPK gitu kan. Biar ya jangan cuma bisanya duduk diam lalu menonton drama yang dipermainkan saja gitu, yang dipertontonkan saja. Tetapi justru yuk kemon gitu, ngambil sikap yang tegas gitu. Ketika ada yang terindikasi lalai di dalam proses menjalankan tugas di dalam tubuh KPK itu, surati dia, ngambil tindakan yang paling tegas sekalipun ya, berbasis pada undang-undang KPK hari ini. Nah, artinya seperti itu yang harus kemudian kita tekankan kepada Dewas, biar proses penegakan kita di aspek korupsi ini berjalan sebagaimana kemudian mestinya, apa kata undang-undang dan seterusnya gitu. Nah, selain itu kepada kita sekalian rakyat ini gitu ya, walaupun kemudian kehidupan kita hari-hari makan dan makan gitu ya, nah tidak boleh kemudian kita pesimis dengan kondisi yang ada, kita apalagi kemudian pasrah dengan kondisi, tetapi memang harus betul-betul kita konsisten untuk tetap mengawal negara ini, bangsa ini, biar tetap berjalan sebagaimana cita-cita terbesar para the founding father, lalu kemudian tertuang dalam ideologi yang oleh Bung Karno menyebutnya sebagai falsafah Groundswell Pancasila gitu ya, juga dengan konstitusi kita. Nah, jadi kondisi seperti ini memang harus betul-betul kita kawal, Pak. Ya, dengan fasilitas teknologi hari ini harus betul-betul kita gunakan semaksimal mungkin untuk mengawal perjalanan bangsa ini, kan begitu, Pak ya. Karena apalagi kondisi hari ini, tadi kata Bapak, masalah korupsi, no viral, no justice gitu ya. Ketika perkara tidak viral, maka tidak ada keadilan di sana. Oleh sebabnya yuk kita gunakan, jika memang betul-betul keadilan harus dipaksakan viral dulu baru kemudian ada keadilan di sana, maka yuk kemudian persoalannya kita viralkan, biar kemudian keadilan itu hadir di sana. Karena memang negara ini atau yang mengamini negara ini sebagai bagian daripada negara hukum, betul-betul menginginkan keadilan kepada siapa saja. Betul. Seperti itu teman-teman sekalian, terima kasih banyak video ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Bagaimana pendapat teman-teman sekalian menyangkut soal masalah permasalahan ini, silahkan tuangkan di kolom komentar. Kita coba bangun diskursus di sana. Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi selamat menikmati hari liburnya. Terima kasih banyak, Bung Rey. Siap. Sama-sama, alhams. Sampai berjumpa lagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.